Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai rank dan nulitas. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Irfa Widati Soleha dengan NIM 21130111018. Yang kedua ada Gede Wisnu Budi Pratama dengan NIM 21130111019. Yang ketiga ada Niputunia Cipta Dewi dengan NIM 21130111075. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu ruang nol dan nulitas. Ruang nol dari suatu matriks A ukuran M kali N dinotasikan 0A adalah himpunan solusi dari AX sama dengan 0. Jadi, 0A adalah himpunan X anggota Rn yang memenuhi syarat AX sama dengan 0. Ruang 0 dari A merupakan ruang dari bagian Rn. Dimensi dari 0A disebut nulitas dari A, karena 0A ruangan bagian. Nah, kita bisa mendapatkan basis untuk ruangan ini sebagai berikut. Yang pertama, dapatkan vektor solusi umum dari sistem AX sama dengan 0 atau homogen. Yang kedua, tuliskan vektor solusi ini sebagai kombinasi linear dengan parameter variabel bebas sebagai koefisien. Dan yang terakhir, ada vektor-vektor dari kombinasi linear ini membentuk basis untuk 0A. Solusi dari sistem AX sama dengan 0 dapat diperoleh dengan operasi baris elementer. Nah, kita telah mempelajari bahwa melakukan operasi baris elementer terdapat A tidak mengubah himpunan solusi dari sistem AX sama dengan 0. Dengan kata lain, tidak mengubah ruang 0 dari A. Adapun teorema yang pertama yaitu teorema 4.5.1 yang berbunyi operasi baris elementer tidak mengubah ruang 0 dari suatu matriks. Adapun contohnya, diberikan matriks A sama dengan 1 min 1 2 3 0, min 1 0 min 4 3 min 1, 2 min 1 6 0 1, min 1 2 0 min 1 6. Tentukan basis untuk ruangan 0 dari A. Tentukan pula nulitas dari A. Nah, solusinya kita cari solusi dari SPL AX sama dengan 0. Redusir matriks A menjadi bentuk eselon baris seperti yang dilihat pada layar. Nah, dari sini diperoleh solusi dari AX sama dengan 0 dalam membentuk X1 sama dengan min 4S min T, X2 sama dengan min 2S min T, X3 sama dengan T, X4 sama dengan 0, dan X5 sama dengan T, dengan S dan T parameter karena parameter min 4S min 4S min T, min 2S min T, S0, T sama dengan T parameter min 1 min 1 0 0 1 ditambah S parameter min 4 min 2 1 0 0. Nah, maka ruang 0 dari A direntang oleh himpunan basis sama dengan min 1 min 1 0 0 1 dan min 4 min 2 1 0 0 yang merupakan himpunan bebas linear. Jadi basis adalah basis untuk 0A karena basis mempunyai dua unsur, maka nulitas dari A adalah 2. Nah, dari contoh 4.5.1 terlihat bahwa banyaknya parameter menentukan banyak vektor dalam basis dari 0A. Selanjutnya yaitu teorema 4.5.2 yang berbunyi nulitas dari suatu matriks A sama dengan banyaknya variabel bebas parameter dari AX sama dengan 0. Adapun contohnya, mana di antara vektor-vektor berikut? Vektor U sama dengan min 2, 2 dan vektor V sama dengan 3, 6 berada di dalam ruang kolom dari A sama dengan 1 min 2, 2 min 4. Nah, solusinya karena 1 min 2 sama dengan min 2, 2 min 4 sama dengan 2, 1 min 2 sama dengan min 2, 0, 0 sama dengan 6, dan 1 min 2 sama dengan 3, 2 min 4 sama dengan 6, 1 min 2 sama dengan 3, 0, 0 sama dengan 0. Berarti sistem AX dan U tak konsisten, sedangkan AX sama dengan V konsisten. Jadi vektor V berada di dalam col A dan vektor U tidak. Materi yang kedua yaitu ruang kolom dan ruang baris. Ruang kolom dari suatu matriks A ukuran M kali N dikonotasikan col A adalah ruang bagian dari Rm
yang direntang oleh kolom-kolomnya. Karena sistem linear AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika vektor B di dalam span dari kolom A. Maka kita mempunyai teorema-teorema sebagai berikut. Yang pertama ada teorema 4.5.3 yang berbunyi sistem linear AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika vektor B di dalam col A. Nah, ruang basis dari suatu matriks A ukuran M kali N dinotasikan row A adalah ruang bagian dari Rn yang direntang oleh vektor-vektor barisnya. Kemudian ada teorema 4.5.4 yang berbunyi operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris dari suatu matriks. Teorema ini menyediakan alat komputasi yang penting untuk menentukan baris dari suatu baris dan kolom. Adapun contoh dari teorema 4.5.3. Tentukan baris untuk row A jika matriks A sama dengan min 1, min 2, min 3, 2, 4, min 5, min 1, 5, min 2, 2, 0, min 2. Solusinya, kita redusir A ke bentuk eselon, seperti yang dilihat pada slide. Nah, baris-baris tak nol dari B membentuk basis untuk ruang baris dari A, yakni himpunan min 1, min 2, min 3, 2, dan 0, min 13, min 13, 13. Adalah basis untuk row A. Perhatikan bahwa unsur-unsur basis ini tidak semuanya berasal dari baris-baris A. Contoh selanjutnya yaitu contoh dari teorema 4.5.4. Tentukan basis dari col B dengan matriks B sama dengan 1, min 2, 0, min 1, 0. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, dan 0, 0, 0, 0, 0. Solusinya, matriks B dalam bentuk eselon dengan teorema 4.5.6 vektor-vektor pada kolom 1, 3, dan 5, yakni 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, dan 0, 0, 1, 0 membentuk basis untuk col B. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, di mana dalam teorema 4.5.5 mengandung dua hal pokok yang harus kita ingat, di mana yang pertama yaitu jika A dan B matriks yang ekivalen baris, maka vektor-vektor kolom dari A bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor kolom dari B yang bersesuaian bebas linier. Dan yang kedua, jika A dan B matriks yang ekivalen baris, maka vektor-vektor kolom dari A membentuk basis untuk ruang kolom dari A jika dan hanya jika vektor-vektor kolom dari B yang bersesuaian membentuk basis untuk ruang kolom dari B. Nah, selanjutnya yaitu teorema 4.5.6 yang berbunyi jika matriks R dalam bentuk eselon baris, maka vektor-vektor baris dengan unsur utama yakni vektor baris tak nol membentuk basis untuk ruang baris dari R, dan vektor-vektor kolom yang memuat unsur utama membentuk basis untuk ruang kolom dari R. Adapun contoh penerapan dari teorema 4.5.6 tadi, di mana contoh pertama yaitu mencari basis untuk ruang baris dari matriks A atau disingkat dengan row A. Dengan matriks A sesuai dengan yang terlihat di slide. Karena matriks A sudah dalam bentuk eselon baris, jadi sesuai dengan teorema tadi, dapat kita cari bahwa basis untuk row A adalah himpunan vektor minus 2, 13, 0, 1, dan 0, 10, 2, 5. Nah, untuk contoh selanjutnya, dicari basis untuk ruang kolomnya atau disingkat kol B. Karena matriks B sudah dalam bentuk eselon dan sesuai dengan teorema tadi juga, kita dapati bahwa vektor-vektor pada kolom 1, 3, dan 5 membentuk basis untuk kol B. Untuk contoh ketiga, teorema 4.5.6 ini yaitu mencari nilai dari row A dan kol A dari matriks A, di mana langkah pertama yang kita lakukan adalah mereduksi matriks A tersebut ke bentuk eselon baris menjadi matriks B yang sudah terlihat di dalam slide. Sesuai dengan teorema 4.5.6, vektor-vektor baris tak nol dari B membentuk basis untuk row B, dan karenanya juga merupakan basis untuk row A. Nah, jadi basis untuk ruang baris dari A adalah himpunan vektor-vektor pada baris pertama,
kedua dan ketiga pada matriks B. Nah, selanjutnya untuk mencari dari call A, kita cari dulu call B, kemudian cek vektor-vektor di call B yang bersesuaian pada matriks A, karena vektor-vektor pada kolom 1, 3, dan 5 pada matriks B membentuk call B. Jadi, basis untuk ruang kolom A adalah himpunan vektor-vektor pada kolom 1, 3, dan 5 matriks A. Baik, subbab selanjutnya yaitu subbab rank. Rank adalah banyaknya pivot pada suatu matriks. Nah, di mana untuk menghitungnya, kita perlu mereduksi matriks tersebut ke bentuk echelon dan hitung banyaknya kolom pivot dalam matriks tadi. Karena dimensi call A adalah banyaknya pivot dari A yang sama dengan banyaknya baris-baris tak nol dari bentuk echelon dari A, maka kita dapati teorema 4.5.7, yaitu untuk setiap matriks A, dimensi dari call A itu sama dengan dimensi dari row A. Selanjutnya adapun definisi 4.5.1 yang berbunyi dimensi ruang kolom dan ruang baris dari matriks A yang sama disebut rank dari A dan dinotasikan rank A seperti yang sudah terlihat di slide dengan contoh seperti yang sudah ditampilkan. Selanjutnya adapun korolari 4.5.1 yang merupakan akibat dari teorema 4.5.7 yang berbunyi A dan A transpose mempunyai rank yang sama. Nah, dilanjutkan dengan teorema 4.5.8 yang berbunyi untuk setiap matriks A, rank A ditambah nulitas A sama dengan banyaknya kolom dari matriks A dengan bukti seperti yang sudah ditampilkan dalam slide. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Teorema 4.5.9. Untuk setiap matriks A dengan ukuran n kali n berlaku rank A banyaknya variabel utama dalam solusi dari AX sama dengan 0. A nulitas A sama dengan banyaknya parameter dalam solusi umum dari AX sama dengan 0. Teorema 4.5.10. Sistem linear AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika rank A dan rank menentang A, B sebagai penutup bab ini. Hasil-hasil utama dari bab 2 sampai dengan bab 4 ini dirangkum dalam 3 teorema berikut. Teorema 4.5.11. Misalkan A matriks A ukuran M kali N. Pernyataan berikut ekivalen. 1. A mempunyai rank M. 2. A mempunyai M pivot. 3. Setiap baris A mempunyai pivot. 4. Sistem AX sama dengan B konsisten untuk semua vektor B dengan M komponen. 5. Vektor-vektor kolom dari A merentang R pangkat M. Nomor 6. Kolom A sama dengan R pangkat M. 7 dim kolom A sama dengan M, 8 dim row A sama dengan M, 9 nulitas A sama dengan N dikurangi M, 10 A transpose mempunyai rank M. Teorema 4.5.12. Misalkan A matriks ukuran M kali N, pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. 1. A mempunyai rank N. 2. A mempunyai N pivot. 3. Setiap kolom A adalah kolom pivot. 4. Sistem homogen AX sama dengan 0 hanya mempunyai solusi trivial. Kelima, vektor-vektor kolom dari A bebas linear. 6. Nulitas A sama dengan himpunan 0. 7. Dim kolom A sama dengan N. 8. Dim row A sama dengan N. 9. Nulitas A sama dengan 0. 10. A transpose mempunyai rank N. Teorema 4.5.13. Misalkan A matriks ukuran N kali N. Pernyataan berikut ekivalen. 1. A dapat dibalik. 2. Sistem homogen AX sama dengan 0 hanya mempunyai solusi trivial. 3. Bentuk echelon tereduksi dari A adalah len A. 4.
A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks elemen. 5. Sistem AX sama dengan B konsisten untuk setiap vektor B dengan n komponen. 6. Sistem AX sama dengan B mempunyai tepat satu solusi untuk setiap vektor B dengan n komponen. 7. Determinan A tidak sama dengan 0. 8. Vektor-vektor kolom dari A bebas linier. 9. Vektor-vektor baris dari A bebas linier. 10. Vektor-vektor kolom dari A merentang R pangkat N. 11. Vektor-vektor baris dari A merentang R pangkat N. 12. Vektor-vektor kolom dari A membentuk basis untuk R pangkat N. 13. Vektor-vektor baris dari A membentuk basis untuk R pangkat N. 14. A mempunyai rank N. Dan 15. Nulitas A sama dengan 0. Sekian presentasi dari kelompok 4 kelas 2C Pendidikan Matematika. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.